Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvida Maharani dari jurusan Biologi E 2020 dengan NIM 20030244055. Saya akan menjelaskan mengenai berbagai jenis vitamin yang larut dalam lemak. Apakah Anda tahu? Menurut Anda, apa vitamin yang larut dalam lemak membuat orang menjadi bertambah berat badan? Dan mengapa vitamin larut lemak tidak bisa langsung diserap oleh tubuh? Nah, mari kita bahas dalam video berikut ini. Vitamin yang larut dalam lemak memiliki molekul hidrofobik apolar, yang dimana semuanya adalah derivat isoprene. Vitamin yang larut dalam lemak juga memerlukan absorpsi lemak yang normal agar vitamin dapat efisien. Di dalam vitamin yang larut dalam lemak juga terdapat molekul hidrofobik apolar, yang dimana tidak disintesis tubuh dalam jumlah yang memadai, sehingga harus disuplai dari makanan. Adanya absorpsi molekul vitamin diangkut dalam darah oleh lipoprotein atau protein pengikat yang spesifik. Pengertian vitamin yang larut dalam lemak. Awal mula terbentuknya vitamin yang larut dalam lemak yaitu unit-unit hidrokarbon, S-karbon, ispren 2-metil-betadiena. Untuk vitamin yang larut dalam lemak juga memiliki fungsi dalam biomedis, yaitu mempengaruhi proses pencernaan dan penyerapan, seperti steator dan kelainan sistem biliaris. Golongan vitamin yang larut dalam lemak dinamakan golongan lipida. Berikut adalah macam vitamin larut dalam lemak. Yang pertama yaitu vitamin A, yang biasa disebut dengan retinol. Yang kedua yaitu vitamin D, biasa disebut dengan kalsiferol. Yang ketiga yaitu vitamin E, biasa disebut dengan tokoferol. Dan yang keempat yaitu ada vitamin K, biasa disebut dengan phylloquinona. Penjelasan mengenai vitamin A atau retinol. Yang pertama, terdapat dalam jaringan hewan, sedangkan pada tumbuhan terdapat sebagai karotensid. Vitamin A memiliki dua macam bentuk kimia, yaitu yang pertama ada A1 dan A2. Untuk A1 berasal dari hati ikan, dan A2 berasal dari hati ikan dari air tawar. Manfaat vitamin A yaitu sebagai penyembuhan mata, seperti degenerasi makula terkait usia, glaukoma, dan katarak. Dan yang kedua, ada mengatasi masalah kulit, seperti jerawat, eksim, psoriasis, cold sore atau herpes, dan luka bakar. Dan yang ketiga, mengatasi saluran pencernaan, misalnya mah, penyakit Crohn, sakit gusi, infeksi saluran kencing. Untuk yang terakhir, yaitu mencegah penyakit berbahaya, seperti kanker, diabetes, dan jantung. Penjelasan mengenai vitamin D, yang disebut dengan kalsiferol. Biasanya, terdapat senyawa steroid pada hewan, dan ada juga pada tanaman, serta ragi. Vitamin D juga memiliki manfaat, yaitu meningkatnya kekebalan tubuh, mencegah autoimun, dan mencegah kanker. Manfaat yang kedua, yaitu mengatasi masalah kulit, seperti vitiligo, skleroderma, keratosis aktini. Untuk yang ketiga yaitu mengobati kerusakan tulang, seperti osteoporosis dan nyeri tulang. Penjelasan mengenai vitamin E atau disebut dengan tokoferol. Perlu diketahui bahwa vitamin E hampir tidak ada kasus kekurangan dalam vitamin E, kecuali nih orang yang mengalami kelainan genetik tertentu. Sumber vitamin E berasal dari daging, unggas, nabati, telur, dan buah-buahan. Kebutuhan akan vitamin E akan terus meningkat bersamaan dengan semakin besarnya masukan lemak tak jenuh ganda. Manfaat vitamin E yaitu mengobati penyakit otak, mengatasi masalah kewanitaan,
mengobati penyakit berbahaya lainnya, dan baik untuk kulit. Penjelasan mengenai vitamin K atau disebut dengan phylloquinona mempunyai fungsi yaitu mengurangi risiko diabetes untuk menjaga keseimbangan insulin dalam tubuh. Manfaat yang kedua yaitu mengobati masalah pendarahan jika terkena goresan agar tidak mudah kehilangan darah. Manfaat vitamin K yaitu untuk mengobati penyakit lainnya seperti osteoporosis dan sirosis hati. Jenis vitamin K ada dua, yaitu yang pertama ada K1 terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan, dan yang kedua ada K2 terdapat pada hewani. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang tadi. Apa vitamin yang larut dalam lemak membuat orang menjadi bertambah berat badan? Tentu saja jawabannya tidak. Mengapa demikian? Dikarenakan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K dan asam lemak seperti asam lemak omega 3 bisa larut dalam lemak. Mereka bersatu untuk menurunkan berat badan dan menyehatkan pembuluh darah. Alasannya tentu saja dikarenakan asam lemak tak jenuh tunggal, ampuh turunkan kolesterol jahat dan tingkatkan kolesterol baik. Untuk pertanyaan kedua, mengapa vitamin larut dalam lemak tidak bisa langsung diserap oleh tubuh? Tentu saja jawabannya, vitamin yang larut dalam lemak yang disimpan oleh tubuh. Semakin banyak jumlah vitamin yang dikonsumsi, maka cadangan dalam tubuh juga akan makin bertambah. Vitamin larut dalam lemak tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, dikarenakan sifat beracunnya akan bertahan lama dalam tubuh. Vitamin tersebut harus dibawa terlebih dulu oleh lipoprotein kaya trigliserida berjalan melalui sistem limfatik usus halus, kemudian masuk pada sirkulasi darah. Vitamin larut dalam lemak yang sudah masuk dalam tubuh akan bertahan dan sulit keluar melalui urin atau keringat. Sementara vitamin larut dalam air sangat mudah keluar bersamaan dengan cairan urin atau keringat. Terima kasih telah menonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Pak Sami. Jika kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.